Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku seiman, jamaah Mushola Al-Jihad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah, malam hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam satu aktivitas bermajelis ilmu yang mudah-mudahan keberadaan kita di ruangan yang mulia ini Allah meridhoinya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang kemudian Allah ridho, maka sesuatu yang kita lakukan itu berarti ibadah. Berlindung kita kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan kita tidak melakukan hal-hal di dalam majelis ini yang menjadikan Allah tidak ridho. Sehingga ketika Allah tidak ridho, betapapun kita di ruangan mushola seperti ini, walaupun dalam rangka bermajelis ilmu, bisa saja kita sedang bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah diumumkan oleh DKM bahwa pada malam hari ini kita akan membahas satu tema sifat surga dan calon penghuninya. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyadari dan telah kita saksikan bersama ayat kauniyah Allah, di mana beberapa saudara kita sudah menghadap Allah, yang kita semua entah kapan pasti akan menyusulnya, dan kita semuanya pasti akan menuju akhirat, di mana di akhirat itu tidak ada tempat kecuali hanya dua. Di sana hanya ada surga dan neraka. Maka tentu kita sekilas ketika bicara tentang surga dan neraka, dua tempat yang ada di akhirat, maka hakul yakin kita semuanya pengen masuk surga. Kita semuanya hakul yakin pengen untuk menjadi orang yang berbahagia di akhirat. Nah, saudaraku seiman, untuk sedikit barangkali untuk melecut jiwa kita yang mudah lalai ini, seringkali kita diingatkan oleh para asatidz bahwa dunia ini tak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dunia ini adalah tempat kita dihidupkan oleh Allah, tapi yang pasti dunia ini kita tinggalkan. Mau kita menjadi orang yang terkaya di dunia ini atau menjadi orang yang termiskin di dunia ini, pasti kita akan meninggalkannya. Kapan tidak ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab kapan meninggalkan dunia itu tidak ada yang diberitahu oleh Allah, waktunya, tempatnya, caranya.
Maka tentu sebagai hamba yang mau berpikir gitu, membayang-bayang dalam benak kita mungkin boleh jadi nanti malam jam 12 kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Atau jangan-jangan lebih cepat lagi. Halo? Kan bisa saja lebih cepat ya. Atau mungkin lebih lama juga bisa ya. Tetapi persoalannya sebenarnya bukan lama atau cepat ya, karena semua takdir kematian, takdir yang terjadi pada kehidupan kita sudah menjadi ketentuan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita tinggal ngejalanin saja sebenarnya. Dalam kajian-kajian hanya sekedar kita untuk mengingatkan diri kita agar sesuatu yang pasti akan terjadi pada diri kita mengakhiri kehidupan dunia ini jadi perhatian kita. Karena datangnya tak akan pernah ada yang diberitahu oleh Allah. Dan ketika kita menikmati, ya, ketika kita mati, maka sesungguhnya kita sedang memulai kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, innad darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka dunia yang sifatnya sementara dibatasi kematian, kemudian dunia tak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengungkapkan dunia ini taklah seberat sayap nyamuk. Halo? Dunia ini taklah seberat sayap nyamuk. Atau juga Allah mengingatkan bahwa dunia ini adalah perhiasan yang menipu. Ya. Tetapi seringkali kita terjebak oleh pada kesenangan yang sebenarnya kalau kita tidak hati-hati malah kita tertipu. Nah, ada satu ilustrasi. Seorang anak bertanya kepada ibundanya, diceritakan dalam kisah ini, ya ini hanya cerita untuk memacu kita supaya memikirkannya gitu ya. Seorang yang hidup miskin ketika anaknya bertanya kepada ibundanya, "Ibu, kenapa sih kok kita hidup miskin gitu? Nggak enak banget ya jadi orang miskin. Pengen beli aja nggak bisa. Nggak punya duit." Maka ibundanya tidak serta-merta kemudian menjawabnya, tapi ibundanya kemudian mengajak masuk ke supermarket. Bisa belanja kira-kira? Ya nggak bisa, nggak punya duit. Cuma masuk aja, diajak masuk. Kemudian anaknya disuruh memperhatikan orang-orang yang sedang belanja banyak. Sedang belanja banyak karena punya duit. Sedangkan ibu ini dengan anaknya nggak bisa belanja apa-apa karena nggak punya duit. Maka cukup anaknya ngajak pulang, ayo kita pulang, ya sudah kita pulang. Maka begitu ibu dan anak ini melewati kasir, karena nggak ada barang yang dibawa, ya pulang gitu aja, nggak ditahan sama kasir. Sementara tadi kemudian ibunya ngajak berhenti sebentar, coba perhatikan tadi orang-orang yang banyak belanjanya. Maka dia tidak serta-merta bisa keluar dari ruangan itu kecuali dia ditahan oleh kasir. Kemudian ya tentu namanya supermarket disuruh bayar. Intinya itu ditahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia ambil dari rak-rak tadi. Dia harus membayar. Maka kemudian barulah ibundanya menjelaskan, "Nak, perhatikan. Inilah sebenarnya gambaran akhirat.
Gambaran akhirat, kita itu nggak punya apa-apa. Nanti di akhirat kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang harta karena kita nggak punya. Tapi sementara orang-orang yang tadi belanjaannya banyak karena punya harta, maka dia akan ditanya dari mana harta dia peroleh dan dia belanjakan untuk apa. Lama nak ditanya oleh malaikat Allah. Masya Allah. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutnya kamu jangan lupa dengan bagianmu dunia. Perintahnya bukan untuk dikejar-kejar dunia itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Kamu jangan lupa bagianmu di dunia. Bukan kejarlah bagianmu di dunia, enggak begitu. Tapi kamu jangan lupa bagianmu di dunia. Ini dalam surat Al-Qasas, dan dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini kemudian Allah mengawali agar hambanya itu konsentrasinya adalah akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Ya. Dan carilah pahala akhirat. Carilah kebahagiaan akhirat. Cari kebahagiaan akhirat. Dengan apa kita mencarinya? Fima atakallah. Dengan apa saja yang Allah berikan kepadamu. Karena kita dulu pernah belajar juga ayat ini. Saya ajukan pertanyaan kepada jamaah, kepada ibu dan bapak sekalian. Ya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Jawabannya cuma satu kata. Semuanya. Itu jawabannya. Jadi semua yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah. Baik sesuatu itu wujud dalam bentuk barang ataupun keadaan. Kalau keadaan sehat, siapa yang memberikan sehat? Allah. Sakit yang memberikan Allah. Seneng Mas Yudi, siapa yang ngasih seneng? Allah. Mas Yudi sedih, siapa yang ngasih? Allah juga. Ya, itu keadaan, ya. Wujudnya barang. Kita bisa punya harta, siapa yang memberi sebenarnya? Allah yang memberi, ya. Kita nggak punya barang, nggak punya duit, gitu. Siapa yang menjadikan kita nggak punya duit juga? Allah. Berkaitan dengan keberadaan barang pada diri kita itu adalah bagian dari yang kita sebut dengan rezeki. Dan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita kerja, kita ikhtiar, itu sebenarnya bukan untuk menetapkan rezeki. Enggak, salah. Kita itu cuma untuk menjemput rezeki saja sebenarnya. Suatu ketika Imam Malik dan Imam Syafi'i, ini antar guru dan murid ya, berdialog tentang datangnya rezeki. Imam Syafi'i berpendapat, ya harus kerjalah supaya dapat rezeki. Imam Malik menyatakan, enggak, dengan doa saja juga bisa dapat rezeki. Maka dibuktikan. Imam Syafi'i pamit kerja, sedangkan Imam Malik tetap di tempatnya. Maka Imam Syafi'i dengan kerjanya kemudian menjemput rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, memang qadarullah, memang dapat. Ya. Kemudian Imam Syafi'i ingat gurunya. Beliau beli oleh-oleh untuk gurunya Imam Malik. Kemudian datanglah di waktu yang sudah ditentukan, Imam Syafi'i menunjukkan bahwa hujahnya gitu ya, dalilnya kuat bahwa rezeki harus kerja. Imam Malik menyatakan apa? Doa bisa dapat rezeki. Maka dibuktikan.
Sampai pada gurunya, wahai guru, ini saya sudah buktikan bahwa pendapatku lah yang benar. Aku kerja, aku dapat duit, ini buktinya aku bisa dapat oleh-oleh untuk guru. Dikasihkan gurunya. Maka Imam Malik juga menyatakan, loh, pendapatku juga benar. Ya. Loh, saya duduk doa aja, ini saya dapat rezeki. Mana? Nah itu tadi yang kamu berikan tadi. Nah, saudaraku seiman ya, maka kita sebenarnya harus membaca ayat kauniyah. Ya. Ada di antara kita yang banting tulang, Masya Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi ya segitu-gitu aja. Gitu. Ya. Ada yang kelihatannya enak banget, bisa kaya raya gitu loh. Engwi yang punya pabrik rokok gudang garam di Kediri itu nggak sekolah loh. Halo? Apa anak-anak nggak usah sekolah aja? Nah, saudaraku seiman ya, tetapi keberadaan harta di diri kita juga bukan penentu keadaan akhirat kita. Kalau kebahagiaan kita di dunia ini kemudian menjadi gambaran bahagia kita di akhirat, maka Firaun yang paling bahagia kalau begitu. Halo? Iya. Firaun. Tetapi tidak seperti itu. Firaun tetap tentu terlaknat. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Menyadari bahwa akhirat harus dikonsentrasi. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di ayat yang lain ya, Allah memberikan satu tuntunan. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dalam surat Toha ayat 123. Ketika kita pergi ke akhirat, apa sudah ada yang tahu alamatnya neraka atau alamatnya surga itu di sebelah mana kira-kira gitu? Halo? Ada Bu, ada yang tahu alamatnya surga di mana, alamatnya neraka di mana gitu. Enggak ada yang tahu. Tetapi mesti ada itu. Ya. Dan seringkali kita diingatkan pula sebenarnya kita itu adalah penduduk asli surga. Ya. Aslinya kita itu penduduk surga. Nah, tinggal kita nanti kalau pulang kampungnya kemana Pak? Loh, pulang kampungnya ke akhirat. Pulang kampungnya ke akhirat. Cuma di kampung akhirat itu, inna darul akhirata lahiyal hayawan itu, sesungguhnya negeri akhirat, kampung akhirat itu, itulah kehidupan yang sebenarnya. Nah di sana, itu tempatnya ada dua. Surga dan neraka. Nah sementara Allah tidak pernah memberitahu alamatnya di mana. Emangnya dunia Wisma Asri 1 atau Wisma Asri 2. Dekat pasar gitu, dekat Musola Al-Jihad, itu kan dunia ya. Tetapi Allah cukup memberikan tuntunan kepada kita. Agar ketika nanti kita pulang kampung, tidak sampai sesat, artinya kita menuju ke tempat asal kita gitu loh. Itu yang benar gitu loh. Yaitu surga. Kalau kemudian ternyata kita pulang kampung, kemudian ke tempat yang sebenarnya bukan tempat asal kita, sebutan dunianya apa? Loh rumahmu itu Wisma Asri dekat Musola Al-Jihad. Kok ngapain ke Wisma Asri 2? Berarti dia tersesat dia. Iya. Ya. Kamu itu asli penduduk surga. Loh kok ke neraka ngapain? Berarti dia sesat dia. Ya. Nah oleh sebab neraka, surga itu tidak ada alamatnya kecuali ya memang di akhirat cuma gitu saja. Maka Allah memberikan tuntunan agar kita tidak salah alamat. Ya. Tidak salah alamat. Maka sejak manusia akan memulai kehidupan di dunia, Allah sudah wanti-wanti. Qala bito minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda
famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ketika Adam dan Hawa ketika terusir dari surga, ya, turunlah kalian berdua dari surga, keluar kalian dari surga. Kemudian Allah menyatakan ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu nanti akan menjadi musuh sebagian yang lain. Ini sudah pernah saya jelaskan juga, ya. Kemudian fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka nanti apabila datang petunjuk dariku untukmu, ya. Maka ketika manusia menjalani kehidupan ini di dunia ini, tidaklah Allah membiarkan begitu saja. Tetapi Allah memberi petunjuk kehidupan. Yang itulah akan menentukan nanti ketika kita pulang kira-kira tersesat apa enggak. Ketika kita pulang nanti kira-kira celaka apa enggak. Bagaimana supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak celaka. Artinya kita tepat alamat kita kembali ke kampung halaman. Alamatnya yang benar, yaitu apa Pak tadi? Surga. Alamatnya, kalau negerinya akhirat. Kita asli penduduk surga, ya. Supaya benar, jangan sampai kemudian tersesat, jangan sampai tercelaka, yaitu ke tempat yang lain. Yaitu cuma dua loh tadi, surga dan neraka. Atau nanti ada bahasan yang sudah pernah kita bahas. Jangan termasuk juga pakai mampir-mampir, jangan. Ya, kalau bisa itu langsung ke tempat asli kita gitu loh. Karena memang ada orang yang nanti pada akhirnya ke tempat aslinya, tapi dia pakai mampir. Kalau di sini mampir ke pasar asri, mampir enak ya. Tapi kalau di akhirat mampirnya ke neraka, ya jangan ya. Nah, saudaraku seiman, tadi yang saya bacakan adalah surat Toha ayat 123. Maka Allah memberikan jaminan ketika Allah sudah memberikan petunjuk kehidupan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, maka siapapun yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Kalau Allah menjamin tidak sesat, tidak celaka, berarti dia kemana? Ke surga langsung, ya. Terus bagaimana? Apakah kita bisa mengikuti petunjuknya Allah begitu saja? Halo? Bisakah kita mengikuti petunjuknya Allah begitu saja? Enggak bisa. Mesti ada yang jelasin gitu loh, ya. Mesti ada yang jelasin. Yang pertama adalah utusan Allah yang jelasin, Rasulullah. Para nabi pada zamannya, ya, Rasulullah, yang kita kemudian mengikuti petunjuk Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti petunjuk Allah itu bentuk ketaatan kepada Allah yang menciptakan kita. Mengikuti petunjuk Allah itu bentuk ketaatan kepada zat yang memang memberikan tuntunan kepada kita. Mengikuti petunjuk Allah itu berarti kita mengikuti kompasnya Allah supaya nanti ketika kita menghadap Allah nggak tersesat. Ya. Karena di akhirat itu penguasa tunggal adalah Maliki Yaumiddin. Siapa itu Maliki Yaumiddin? Allah. Ya. Pastikan. Maka oleh sebab itu ketika kita ingin mengikuti petunjuk Allah supaya tidak sesat, tidak celaka, apa cukup kemudian kita tengok-tengok di rumah? Halo? Apa cukup kita kemudian sholat, kemudian ada kajian pulang? Halo? Saya harapkan nanti tambah banyaklah anak mudanya Pak Tarno. Dilecut, harus dilecut. Mati itu tidak selalu sepuh duluan, yang sepuh-sepuh lo nggak mati-mati lo, banyak nih lo. Ya, ingetin anak teman-temannya ya. Nih lihat ini, kakek-kakekmu lo nggak mati-mati lo. Tapi banyak anak muda yang mati duluan.
Masya Allah. Ya. Mati itu tidak mengenal usia. Sing tuwek mati, sing enom mati. Nah, saudaraku seiman ya. Maka ketaatan kepada Allah tidak mungkin kita lakukan kecuali kita mendapatkan penjelasan atas ketentuan Allah yang menjadi petunjuk kehidupan kita. Itulah fungsi Rasul. Makanya fungsi Rasulullah itu adalah yatlu alaihim ayatihi. Untuk membacakan ayat-ayat kepadanya. Ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang kemudian dengan siapa saja yang mau menerima ayat-ayat Allah itu akan tersucikan dirinya. Dan Rasulullah itu mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rasul-rasul yang lain kan ini secara umum ya. Sebelum datangnya Rasul Allah ya, Rasulullah berarti belum ada yang membacakan ayat Allah, keadaan mereka itu sebenarnya bagaimana sih? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mereka itu sebelumnya, sebelum diajarkan oleh Allah tentang petunjuk Allah, tentang hukum-hukumnya Allah, tentang aturan-aturannya Allah, mereka itu keadaannya sesat yang nyata gitu loh. Jadi kalau kemudian ada orang yang ogah dengan petunjuk Allah, belajar saja nggak mau, berarti dia milih tetap sesat berarti. Ya. Dia milih tetap sesat. Nah, saudaraku seiman, ya, makanya tadi dijamin siapapun yang mengikuti petunjuknya Allah, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Surat apa ayat berapa tadi? Surat Toha ayat 123. Nah, tadi saya sebutkan bahwa mengikuti petunjuk Allah itu berarti ketaatan kepada Allah. Dan kita tidak akan bisa mencapai ketaatan kepada Allah kecuali kalau kita mengikuti Rasulullah. Itu rumusnya pasti. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapapun yang mengikuti Rasulullah, maka dia telah taat. Sungguh dia telah taat kepada Allah. Yang mengikuti Rasulullah. Maka saudaraku seiman, ya, nanti karena kita lagi bicara surga ya, ketaatan kepada Rasulullah yang ini adalah sebagai ukuran ketaatan seseorang kepada Allah, tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdoh, tetapi juga kaitannya dengan ghairu mahdoh, berkaitan dengan muamalah. Nah, ini akan berkaitan dengan bab akhlak nanti. Ya. Maka Rasulullah juga menyatakan dalam satu hadis, penyebab utama manusia masuk surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah dan ditopang dengan akhlak yang mulia. Sekarang saya nanya, kalau Bapak ngelihat sosok orang, dia rajin ibadah sholatnya yang kita lihat dohir ya ini ya. Sholatnya hebat, puasanya hebat, zakatnya hebat. Menurut Bapak kira-kira pasti masuk surga kah? Enggak, kita ngelihat dohir dulu kan. Saya mau ngomong lihat dohir, jangan yang sudah tahu hadisnya terus ngelihat dohir. Dohir pasti orang menyangka ini ahli surga. Tapi saya katakan tadi, Rasulullah menyatakan apa? Masuk surga itu sebab utamanya apa? Taqwa Allah wa husnul khuluq.
ketakwaan kepada Allah dan ditopang dengan akhlak yang baik. Karena kalau imannya baik, ibadahnya baik, harus membuahkan akhlak yang baik. Ya. Makanya sampai Rasulullah ketika menerima tamu menceritakan ada si fulanah ya Rasulullah menjadi buah bibir, menjadi omongan orang banyak. Yang diceritakan adalah seorang wanita. Ya. Apanya yang menjadi perbincangan orang banyak? Sholatnya hebat, puasanya hebat, zakatnya hebat. Tapi ya Rasulullah wanita ini suka nyakiti tetangganya dengan lisannya. Nek ngomong nyelekit gitu loh Pak Kastoyo. Halo? Tapi nyelekit yang sesungguhnya ya, bukan nyelekit karena ketersinggungan, diingetin dengan kebaikan, sakit hati, mah itu bukan nyelekit. Dia aja yang nggak mau nerima kebaikan gitu ya. Masya Allah. Serta merta Rasulullah menyatakan tempatnya di neraka. Lihat, sholatnya hebat, puasanya hebat, ya zakatnya hebat, tidak ditopang dengan akhlak yang mulia. Akhlaknya buruk, dalam hadis itu cuma disebut lisannya. Suka nyakiti tetangga. Tempatnya di neraka. Kemudian tamunya Rasulullah melanjutkan, ada lagi wanita yang lain ya Rasulullah juga jadi buah bibir. Jadi omongan orang banyak. Apanya yang jadi omongan orang banyak? Ibadahnya sedikit ya Rasulullah. Ya, coba. Sholatnya dikit. Ya, apa ini? Ya bahasanya bahasa kita pas-pasan lah ibadahnya gitu loh. Yang wajib-wajib tok gitu loh. Ya. Wajib-wajib pakai tok ya. Wajib-wajib tok gitu ya. Wajib-wajib saja. Ngelakoni cuma yang wajib-wajib. Tapi ya Rasulullah wanita ini tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka serta-merta Rasul menyatakan tempatnya di surga. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebelum kita ke sana, dunia inilah yang akan menentukan kita apakah layak untuk memasuki surga Allah atau tidak. Kita bahasanya sekarang adalah masuk surga langsung ya. Bukan surga pakai mampir-mampir ya. Ya. Tapi surga langsung. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13 ya. Kalau kita melihat ya, surat An-Nisa ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di sini ya. Hendaklah kita perhatikan karena kita semuanya pasti ingin memasuki surga Allah, ditempatkan tempat yang penuh kebahagiaan itu, tilka hududullah. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Ada di mana ketentuan Allah itu? Di dalam Al-Quran. Petunjuk yang terakhir ini ya kita bicara tentu karena ini adalah kaum muslimin ya. Adalah Al-Quran. Ya. Kemudian Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapapun yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, yudkhilhu jannatin, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita semuanya pengen masuk surga, berdasarkan ayat ini pastikan kita taat kepada Allah, pastikan kita taat kepada Rasulullah. Ya. Nah seringkali orang itu merasa taat kepada Allah, padahal dia banyak melakukan penyimpangan atas ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah ini kadang-kadang kita sembrono ini. Ya. Suatu ketika ada seseorang yang sholat ba'da subuh. Ba'da sholat subuh maksudnya ya. Sholat 2 rakaat. Hari pertama dilihat oleh, saya lupa nama ulama, Said bin Musayyab kalau nggak salah ya.
Dilihat orang ini mungkin mengkodok qobliyahnya. Ya karena kan boleh mengkodok qobliyah itu kalau kita sudah terbiasa qobliyah kemudian tertinggal. Tahu-tahu sudah sholat subuh sudah dimulai kita belum qobliyah nanti ba'da sholat subuh boleh kita. Itu yang terbiasa ya. Yang terbiasa. Kalau belang belentong hari ini qobliyah besok enggak ya enggak boleh. Ya ini yang terbiasa aja gitu loh ya. Nah assalamualaikum ya. Kemudian hari kedua masih juga melakukan. Hari ketiga ditegur lah. Kamu sholat apa ini? Apa jawabannya? Masya Allah jawabannya kayak orang diplomat ulung aja. Emangnya aku salah dengan sholatku ini? Coba tuh. Kira-kira menurut Bapak Ibu sholat itu salah apa enggak? Halo? Kalau ditanya sholat ya enggak salah wong sholat. Tapi persoalannya sholat itu ada tuntunannya. Kalau enggak sesuai dengan tuntunannya itu malah menjadi celaka dia. Sholat kira-kira ba'da sholat subuh itu ada ba'diyahnya. Halo, ada enggak? Maka Sa'id bin Musayyab menjawabnya juga lebih ulung. Kamu akan diazab oleh Allah bukan karena sholatmu. Tapi karena kamu menyalahi tuntunan Rasulullah. Gitu loh. Nah saudaraku seiman. Maka ini pentingnya untuk kembali kepada tuntunan Rasul tadi loh. Surat An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapapun yang mentaati Rasul maka sungguh dia yang telah taat kepada Allah. Kalau menyelisih Rasul itu ditopang dengan hadis-hadis yang lain. Man ata'ani kata Rasul. Man ata'ani faqad ata Allah. Siapapun yang mentaatiku maka dia telah taat kepada Allah. Man asani wa man asani. Siapapun yang menyelisihiku maka sungguh dia telah menyelisihi Allah. Nah, saudaraku seiman ya. Kembali kepada surat An-Nisa ayat 13 ya. Maka kalau kita ingin masuk surga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yudkhilhu jannat. Dia dimasukkan ke dalam surga. Siapa dia? Mayyuti'innaha wa rasulahu. Siapapun yang taat kepada Allah. Siapapun yang taat kepada Rasulullah. Walaupun jenengan ini, kita ini. Ya, orang Indonesia. Ya, orang Ajam bukan Arab gitu loh ya. Bukan Arab. Pendek, pesek. Halo. Kan kalau Arab kan jangkung, mancung gitu ya. Nah, ya gambarannya gitu ya. Ganteng-ganteng gitu ya. Ya. Bukan itu tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menentukan kemuliaan kita itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Orang Indonesia pendek-pendek, pesek-pesek kalau bertakwa kepada Allah yang mulia di hadapan Allah. Meskipun dia jangkung, mancung, ganteng-ganteng gitu ya. Kalau enggak taat kepada Allah, ya enggak akan bahagia kalau tidak bertakwa kepada Allah. Nah, saudaraku seiman, apa benar sih kita ini pengen masuk surga? Apa yang kita upayakan kira-kira? Ya. Dengan keinginan kita itu. Padahal keinginan kita itu didahului dengan apa? Siapa yang sudah pengen masuk surga sekarang? Hah? Siapa yang sudah pengen masuk surga? Ya harus mati dulu kan? Harus mati dulu ya. Mati aja nggak langsung loh, nggak langsung masuk surga loh. Ya. Karena kan harus melalui tahapan, harus berada di alam barzah dulu, kemudian nunggu kiamat kubro, kemudian harus dibangkitkan dulu, nanti yaumul ba'ats di padang mahsyar, kemudian kita ditanya 4 perkara dan seterusnya. Kemudian kita harus melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka, yang digambarkan oleh Rasul lebih tajam dari pedang. Bahkan ada yang penggambaran seperti rambut yang dibelah 7. Ya. Bagaimana kita mau melewatinya? Ya. Tapi juga dijamin oleh Rasulullah.
Ada yang melewatinya dengan sekejap mata, ada yang melewatinya seperti orang menunggang kuda dan sebagainya. Ya. Tapi banyak yang tergelincir masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena nanti bahasanya lanjutannya adalah sifat neraka dan penghuninya. Nah, saudaraku seiman, maka perhatikan bahwa kalau kita ingin masuk surga, saya sedikit nukilkan ini sebelum bicara tentang keadaan surganya ya. Di dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35 ini agar kita perhatikan betul. Karena ini syarat untuk bisa masuk surga. Sifat-sifat orang yang memang dia calon penghuni surga. Wa uzlifatil jannatul lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bil qalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan dekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan, inilah yang dijanjikan kepadamu. Kepada siapa? Satu, kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Satu. Ya. Yang berikutnya adalah kepada mereka yang memelihara peraturan-peraturan Allah. Apa maksudnya memelihara peraturan-peraturan Allah? Patuh kepada aturan-aturan Allah. Yang berikutnya kepada orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang yang dia suka taubat. 4 ini ya. 4 yang harus kita perhatikan jika memang kita ingin memasuki surga Allah. Jadilah yang pertama awwab. Seorang awwab itu adalah hamba yang selalu kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan segeralah kembali kepada Allah. Kalau kita sedang berbuat maksiat, hakikatnya kita jauh dari Allah. Jangan terus-terusan gitu loh, ya. Jangan kemudian udahlah ngeblangsak sekalian. Aduh ya Allah. Enggak, Allah tuh inginnya kita kembali. Wa anibu ila rabbikum, ya. Kemudian juga menjadi orang yang hafiz, yaitu selalu, hafiz itu apa sih? Hafiz Quran, apa? Hafal Quran. Yang dimaksud hafiz di sini adalah selalu memelihara aturan Allah. Beraturan Allah itu melekat pada dirinya untuk diterapkan di dalam kehidupan dirinya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah khauf, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena penguasa di akhirat cuma Allah, tempat di akhirat cuma 2, ya. Kalau enggak punya rasa takut kepada Allah, ya kalau kita diselamatkan oleh Allah, kalau enggak, Masya Allah. Yang ketiga adalah menjadi orang yang munib. Munib itu adalah orang yang suka taubat. Kenapa sih kok ukurannya yang keempat ini harus suka taubat? Apa-apa? Mungkin enggak sih kita ketika punya dosa masuk surga? Mungkin enggak. Enggak mungkin. Kalau kita masih punya dosa enggak mungkin kita masuk surga. Itu loh contohnya bapak moyang kita dan ibu moyang kita itu loh. Halo? Siapa dia? Adam dan Hawa. Kan beliau sudah di dalam surga. Tetapi ketika beliau melakukan satu kesalahan, maka diusir dari surga. Iblis sebenarnya ribuan tahun sebelum ada manusia itu sudah menghuni surga. Iblis itu sebenarnya penghuni surga awalnya juga. Tapi ketika Allah perintahkan, tolong perhatikan ini. Ketika Allah perintahkan kepada penduduk surga supaya sujud kepada Adam, maka ada satu makhluk yang tidak mau sujud kepada Adam.
tidak mau sujud kepada Adam ini bukan masalah itu sebenarnya. Tetapi yang paling berat dia tidak taat kepada Allah. Karena kalau pakai logika, tidak pantas seorang makhluk sujud kepada makhluk lain. Enggak boleh itu. Ya. Tapi kalaulah sujud kepada makhluk lain itu diperintahkan oleh Allah, maka harus taat. Makanya kan banyak aturan Allah. Kalau Allah sudah menentukan maling itu dipotong tangannya, ya harus taat mestinya gitu loh. Halo? Tapi kira-kira muslimin Indonesia taat enggak sih dengan aturan potong tangan itu? Terus gimana kira-kira nasib kita pengen masuk surga itu? Wong bapak kita aja melanggar larangan Allah langsung dikeluarkan. Ya wes Masya Allah. Makanya dikasih waktu buat subuh apa? Biar agak panjangan gitu. Aku radiwai waktu buat subuh sih. Jadi waktunya mepet loh. Isa enggak terus dirasani kepanjangan, banyak orang punya keperluan. Nah, dah. Ya wes diakhirin aja dulu lah ya. Daripada jadi omongan. Ya. To be continued. Tapi to be continue tinggal 1 kali pertemuan loh Pak. Bulan Sa'ban ya kan? Kan sekarang udah Rajab sudah nisfu Rajab ini udah tanggal 15. Ya. Bentar lagi Sa'ban terus langsung Ramadan. Ya udah kajian subuh Ramadan. Baik, enggak kok udah dikasih jadwal sama Pak Tarno. Baik, saudaraku seiman ya. Keinginan kita untuk masuk surga pastikan pada diri kita memenuhi syarat. Jadilah kita seorang yang awab, selalu kembali kepada Allah karena kita sering kali tergelincir tapi jangan nikmat dalam ketergelinciran itu. Segera kembali kepada Allah. Jadi orang yang hafiz senantiasa memelihara aturan-aturan Allah. Yang ketiga jadi orang yang takut kepada Allah. Dan yang keempat adalah menjadi orang yang selalu taubat ya. Karena Rasulullah, saya tutup dengan satu hadis ya. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Wa khairut ta'ina tawwabun. Orang yang paling banyak kesalahan itu yang baik adalah apa? Yang paling baik banyak taubat ya. Mudah-mudahan ya hantaran ini menjadi penyemangat kita ya untuk menggapai surga Allah. Kapanpun Allah menjemput kita melalui malaikat maut, mudah-mudahan kita dan keluarga kita layak untuk menghuni tempat yang penuh kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. To be continued ya, karena memang belum saya jelaskan sifat-sifatnya surga, sifat-sifatnya penghuni surga kayak apa. Yang paling senang nanti bapak-bapak nanti kalau saya jelaskan di surga itu laki-laki kekuatannya 100 kali lipat kekuatannya di dunia. Masalah tunggu tanggal mainnya. Masalah apa? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Kita akhiri bersama dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.